Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Robi Muslim, mahasiswa STKIV Armania, ingin memprestasikan MK Hukum Perdata tentang pencurian handphone di Desa Kutasari. Polres Kutasari Purbalingga meringkus pelaku pencurian spesialis handphone. Polres Kutasari berhasil merangkus kasus pencurian handphone yang terjadi di wilayah Kecamatan Kutasari. Suatu tersangka berhasil diamankan berikut sejumlah barang buktinya. Wakapolres Purbalingga Kompol Pujanto dalam keterangannya Senin tanggal 6-12 Desember 2021 mengatakan, Polres Kutasari berhasil mengungkap tindakan pidana pencurian yang terjadi di wilayah Kecamatan Kutasari. Tersangka yang diamankan yaitu MS, 21 tahun, seorang buruh warga desa Candinata, Kecamatan Kutasari. Tersangka melakukan aksi pencurian pada tanggal 25 bulan 11 2021 di wilayah desa atau Kecamatan Kutasari. Korban pencurian yaitu Siti Khairunisa, umur 52 tahun, seorang nenek-nenek yang pemilik warung tersebut. Modus yang dilakukan si pencuri yaitu pura-pura memberi rokok sambil memantau situasi aman atau tidaknya. Kemungkinan kemudian mengambil handphone yang sedang digunakan mainan oleh cucu korban tersebut. Berdasarkan laporan korban, unit Reskrim Polres Kutasari kemudian melakukan pemeriksaan di TKP atau di tempat kejadian tersebut. Selanjutnya meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan. Tersangka akhirnya berhasil diidentifikasi dan diamankan pada Selasa tanggal 30 bulan 11 2021. Tersangka yang sudah diidentifikasi berhasil diamankan di rumah istrinya di wilayah Desa Bumisari, Kecamatan Bojongsari. Barang buktinya kata Wakapolres tersebut. Dari tangan tersangka diamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 3 unit telepon genggam masing-masing bermerek Oppo A54, Oppo A1K, dan Redmi Note 8. Selain itu, diamankan sepeda motor Satria F warna hitam serta celana dan jaket yang ia pakai saat bereaksi mencuri handphone tersebut. Dari pembagian kasus, tersangka mengaku melakukan pencurian handphone di 3 lokasi. Di 3 lokasi berbeda. Pertama, masing-masing di warung sembako Desa Kutasari. Yang kedua, di rumah warga Desa Bumisari. Dan yang ketiga, rumah warga Desa Candinata pada bulan November lalu, ujar jelasan dia di Wakapolres tersebut. Saat ditanya, tersangka mengaku nekat melakukan pencurian telepon genggam karena butuh uang untuk angsuran pinjaman ke bank. Tersangka meminjam uang sebesar 10 juta untuk biaya menikah sekiranya 5 bulan yang lalu. Namun karena tidak memiliki pekerjaan akibat pandemi tersebut, dia nekat mencuri ke setiap pelosok-pelosok warga untuk membiayai angsuran bank tersebut. Kepala tersangka dikenakan. Apa yang dilakukan jika kita adalah korban tindakan kejahatan pencurian tersebut? Kita sebagai korban yang dipencuri, apa yang kita lakukan? A. Melapor bisa dilakukan oleh Anda sendiri atau orang yang Anda percayai, paralegal, pengacara, LBH, atau kepala desa setempat, dan lain-lainnya. Lapor kepada kepolisian setempat. Untuk pidana korupsi, untuk Anda bisa lapor langsung ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. B. Memantau perkembangan kasus yang sudah Anda laporkan. Bagaimana bila terjadi kemendagri dalam penanganan sebuah kasus? Datang ke kantor polisi tersebut. Kita menanyakan bagaimana perkembangan laporan kita. Apakah udah dijalankan atau tidak? Apakah udah berhasil atau tidak? Kita tanyakan ke tempat tersebut. C. Melakukan tindakan tekanan penyelesaian kasus bekerja sama dengan LSM Advokasi,
pengacara, masyarakat, atau rekan-rekan media massa untuk meliput dan melihat bagaimana perkembangan yang kita lihat di lapangan tersebut. Itulah kasus yang kita harus lapor ke polisi. Bagaimana proses hukum dalam pidana tersebut? Yang ke-1, pelapor. Proses pertama bisa diwakili laporan atau pengaduan ke kepolisian. Siapa saja yang bisa melapor ke kepolisian, terutama korban dan saksi tersebut. Setelah melapor ke kepolisian, polisi akan menyidik. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyidikan. Adalah serangkaian datang ke TKP dan mencari barang bukti. Apakah itu benar atau tidaknya? Disitulah penyidik akan mencari barang bukti tersebut. Setelah dari penyidik, kita akan dilanjutkan ke penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berbasis jujur dan tidak memihak satu sama lain. Dalam persidangan perlu pemantauan dari warga bersama paregel, baik bila warga masyarakat menjadi korban maupun bila dituduh sebagai tersangka. Kita harus menyaksikan dari persidangan tersebut. Habis dari persidangan, kita langsung ke eksekusi putusan pengadilan. Nih, dari putusan pengadilan, dia salah atau tidaknya ada di putusan pengadilan. Bila semua pihak disetujui dengan putusan pengadilan, maka putusan akan memiliki kekuatan hukum tetap dan diusul dengan pelaksanaan eksekusi. Apa sih eksekusi? Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Tapi bila salah satu pihak keberatan dengan putusan tingkatan pertama, maka bisa mengajukan banding. Mengajukan banding kemana? Banding ke pengadilan negeri atau ke pengadilan tata usaha. Dari bandingan tersebut, kita lanjut ke kasasi. Kasasi bila jaksa atau terdakwa atau kedua-keduanya tetap keberatan dengan putusan pengadilan, maka dari pengadilan tata usaha atau pengadilan tertinggi, kita bisa berbanding ke Mahkamah Agung tersebut. Disitulah kita bisa berbanding. Kita tunggu hasil Mahkamah Agung tersebut. Proses hukum perdata secara berurutan dalam sebagai berikut. Pendaftaran. Pendaftaran gugatan dilakukan oleh penggugat pengadilan negeri di mana tergugat bertepatan tinggal. Pengajuan ke penggugatan, pemeriksaan dan tawaran perdamaian, persidangan, eksekusi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengerti, kurang paham. Ayo sepeda pun, ayo